Halo semuanya, coba bayangkan kamu sedang berada di sebuah bandara internasional. Antrian panjang, pemeriksaan berlapis, paspor dibuka, ditutup, dipindai, dan diperiksa lagi. Lalu tiba-tiba, ada seseorang yang melangkah ke jalur berbeda, tanpa antri, tanpa banyak pertanyaan, dan tanpa pemeriksaan yang sama. Di tangannya ada satu dokumen kecil, yaitu paspor diplomatik. Di dunia internasional, paspor ini sering dijuluki The Golden Passport. Bukan karena warnanya, tetapi karena hak istimewa hukum yang menyertainya. Pertanyaannya sederhana, tapi krusial. Kok bisa sebuah paspor membuat seseorang tidak tersentuh hukum di negara lain? Dan pertanyaan yang lebih mengganggu, apa yang terjadi ketika privilege ini disalahgunakan? Di video ini kita akan membahas apa itu paspor diplomatik dan mengapa ia ada. Bagaimana kekebalan diplomatik bekerja dalam praktik, dan bagaimana ketika perlindungan ini justru berubah menjadi masalah serius dalam diplomasi internasional. Jika topik ini menarik bagi kalian, tontonlah video ini sampai akhir dan semoga informasi yang kami sampaikan berguna untuk kedepannya. Paspor diplomatik bukan sekedar dokumen perjalanan. Ia adalah simbol status hukum khusus. Dokumen ini diberikan kepada diplomat dan pejabat negara yang menjalankan tugas resmi di luar negeri. Namun, yang membedakannya dari paspor biasa adalah satu hal utama, yaitu kekebalan diplomatik. Kekebalan ini diatur dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations pada tahun 1961, yang merupakan fondasi hukum diplomasi modern yang diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia. Tujuan awalnya sangat jelas dan rasional. Diplomat harus bisa bekerja tanpa intimidasi politik, ancaman penangkapan bermotif politik, ataupun tekanan hukum dari negara penerima. Oleh karena itu, diplomat diberikan hak-hak khusus yang antara lain: 1. Diplomat tidak dapat ditangkap atau ditahan. 2. Diplomat tidak dapat diadili oleh pengadilan lokal. 3. Tempat tinggalnya tidak boleh digeledah. Serta yang keempat, kebebasan berkomunikasi dengan negaranya. Nah, penting untuk digarisbawahi, kekebalan ini dimaksudkan untuk melindungi fungsi diplomasi, bukan pribadi diplomat. Namun, di titik inilah muncul persoalan. Apa yang terjadi ketika seorang diplomat melanggar hukum serius, bahkan hingga melanggar hak asasi manusia? Secara normatif, kekebalan diplomatik bukan kebal mutlak. Negara pengirim memiliki hak untuk mencabut kekebalan diplomatik jika diperlukan. Masalahnya, dalam praktik diplomasi, pencabutan ini hampir tidak pernah terjadi. Alasannya beragam, dari menjaga citra negara, menghindari presiden politik, atau kekhawatiran akan retaliasi diplomatik. Akibatnya muncul kondisi yang oleh banyak akademisi disebut sebagai impunitas struktural. Situasi ini ketika hukum internasional justru menciptakan ruang bebas hukuman. Untuk memahami dampaknya secara nyata, kita masuk ke studi kasus pertama. Pada tahun 2015 kemarin, media internasional termasuk BBC melaporkan sebuah kasus yang mengguncang India. Seorang diplomat Arab Saudi yang bertugas di wilayah dekat New Delhi dituduh melakukan sebuah kekerasan berat terhadap dua perempuan asal Nepal yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediamannya. Menurut kesaksian korban, mereka dikurung di dalam apartemen, dipaksa bekerja tanpa upah, mengalami kekerasan fisik, hingga mengalami kekerasan seksual berulang kali. Polisi India melakukan penyelidikan dan telah menyatakan adanya indikasi kuat tindak pidana berat, termasuk kekerasan seksual dan penyekapan. Lalu muncul pertanyaan besar. Kalau bukti dan kesaksian sekuat itu ada, kenapa diplomat tersebut tidak ditangkap? Jawabannya satu, kekebalan diplomatik. Aparat India tidak memiliki kewenangan hukum untuk menahan atau mengadilinya. Satu-satunya langkah yang tersedia hanyalah meminta Arab Saudi untuk mencabut kekebalan diplomat tersebut. Namun sayangnya, permintaan itu ditolak. Tidak lama kemudian, diplomat tersebut meninggalkan India. Secara hukum internasional, prosedurnya sah saja. Namun, secara moral dan kemanusiaan, banyak pihak yang merasa bahwa keadilan berhenti di pintu bandara.
Kasus di India tadi bukanlah insiden tunggal. BBC dan berbagai media internasional telah mencatat pola yang berulang terkait diplomat, pekerja domestik migran, dan kekerasan yang tersembunyi di ruang privat. Dalam banyak kasus, korban berasal dari negara berkembang, bekerja dan tinggal di rumah diplomat, dan berada dalam relasi kuasa yang timpang. Ketika kekerasan terjadi dan dilaporkan, proses hukum seringkali berhenti karena satu faktor, yaitu status diplomat dari pelaku. Akibatnya, korban tidak mendapatkan keadilan, dipulangkan, dan kehilangan akses terhadap proses hukum. Ini memperkuat argumen bahwa masalahnya bukan pada suatu individu, melainkan pada struktur diplomasi itu sendiri. Media Indonesia seperti viva.co.id juga pernah melaporkan suatu tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan oleh diplomat terhadap pembantu rumah tangga. Meskipun detail hukumnya tidak selalu transparan ke publik, namun polanya sangatlah serupa. Tuduhan kejahatan seksual, kemarahan publik, tapi proses hukum yang terbatas. Kasus ini menunjukkan bahwa isu penyalahgunaan paspor diplomatik bukan persoalan satu negara, satu budaya, atau satu sistem hukum. Ini adalah persoalan global. Dampak dari kasus-kasus ini tidak berhenti pada satu individu. Bagi negara pengirim, citra internasional pun jadi memburuk. Muncul tuduhan adanya perlindungan pelaku kejahatan dan legitimasi moral diplomasi pun melemah. Bagi negara penerima, muncul suatu dilema antara menegakkan hukum nasional atau menjaga hubungan bilateral. Hingga hukum domestik menjadi tidak berdaya. Dan bagi sistem internasional, kepercayaan terhadap kekebalan diplomatik menurun. Juga muncul tuntutan reformasi dalam praktik diplomasi. Mayoritas akademisi sepakat bahwa masalahnya bukan pada keberadaan kekebalan diplomatik, melainkan pada ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban. Beberapa gagasan yang sering diajukan yaitu 1. Kekebalan tetap ada, tetapi tidak absolut. 2. Kejahatan berat harus memiliki pengecualian. 3. Negara pengirim wajib mengadili pelaku secara transparan. Dan yang keempat, perlindungan pekerja domestik diplomat harus diperketat. Karena diplomasi tanpa akuntabilitas bukan perdamaian. Ini adalah impunitas yang dilegalkan. Kasus penyalahgunaan kekebalan diplomatik tidak hanya terjadi di Asia, bahkan di negara dengan sistem hukum yang kuat seperti Inggris, pola serupa juga pernah muncul. Dalam sebuah laporan BBC, diberitakan bahwa seorang diplomat asing yang bertugas di Inggris terlibat dalam dugaan kejahatan serius. Kasus ini sempat masuk ke proses hukum awal dan menarik perhatian publik karena menyangkut tindakan kriminal berat. Aparat penegak hukum Inggris sebenarnya telah melakukan penyelidikan. Namun, seperti pada banyak kasus lain yang melibatkan diplomat, proses tersebut tidak berjalan sampai pengadilan. Penyebabnya kembali sama, status diplomatik pelaku. Sebagai seorang diplomat yang terdaftar secara resmi, individu tersebut memiliki kekebalan hukum yang membuat otoritas Inggris tidak dapat melanjutkan proses pidana secara penuh. Pemerintah Inggris tidak memiliki banyak pilihan. Langkah yang tersedia hanyalah mengajukan permintaan pencabutan kekebalan kepada negara pengirim atau meminta diplomat tersebut meninggalkan wilayah Inggris. Dalam praktiknya, pencabutan kekebalan jarang terjadi, dan ketika itu tidak dilakukan, maka proses hukum pun berhenti. Kasus ini memperlihatkan bahwa bahkan di negara dengan supremasi hukum yang kuat, kekebalan diplomatik tetap menjadi batas keras bagi penegakan hukum nasional. Secara hukum internasional, langkah tersebut dianggap sah. Namun, secara publik dan moral, kasus ini kembali menimbulkan pertanyaan yang sama. Ketika kejahatan serius melibatkan diplomat, apakah sistem diplomasi internasional benar-benar memberi ruang untuk keadilan? Laporan BBC ini menegaskan bahwa masalahnya bukan terletak pada satu negara atau satu individu, melainkan pada cara institusi kekebalan diplomatik bekerja secara global. Paspor diplomatik diciptakan untuk melindungi hubungan antar negara. Namun, tanpa kontrol etika dan hukum, ia bisa berubah menjadi suatu alat perlindungan kejahatan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah diplomat perlu kekebalan, namun sampai sejauh mana kekebalan itu boleh berlaku. Mungkin sampai situ saja penjelasan di dalam video ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan ingat, bagaimana ceritanya sebuah paspor bisa mempunyai kekuatan sebesar itu.